Kita adalah manusia yang hidup di tengah-tengah dunia yang penuh ketidakadilan. Entah kita terlahir sebagai laki-laki ataupun perempuan, kita tetaplah manusia. Sayangnya bagi perempuan, impian mereka seringkali terhenti di tengah jalan. Kata orang-orang, perempuan tidak boleh bermimpi tinggi. Kata orang-orang, perempuan tidak perlu mengejar pendidikan tinggi-tinggi. Namun, hati kecil di dalamku selalu bertanya, apakah itu semua benar? Nama saya Sheila Natalia, pekerjaan saya sebagai dokter gigi. Nama saya Regina Bella Rosari, biasanya dikenal dengan Regina. Sekarang profesinya adalah social media strategist sekaligus content writer. Oke. Nama saya Julita Titoyo, saya berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Perkenalkan, nama saya Andia Widya Damaris, pekerjaannya sebagai seorang guru. Nama saya Umur Rohna, bekerja sebagai cleaning service di SMA Kristen Petra 1 Surabaya. Sebagai perempuan Indonesia, Hari Kartini itu adalah tempat kita untuk tetap mengingat bahwa kita sebagai perempuan itu memiliki hak dan kesempatan yang setara satu dengan yang lain dalam meraih mimpi, cita-cita, juga pendidikan yang tinggi. Buat aku Hari Kartini itu momentum yang sangat besar gitu ya, khususnya buat para perempuan nih. Karena kan dengan adanya Hari Kartini ini mengingatkan kita bahwa perempuan tuh bisa bermimpi besar loh. Kita itu punya gerbang yang sangat terbuka lebar untuk melakukan apapun yang kita mau achieve apapun itu. Hari Kartini kita memperingati Raden Ajeng Kartini karena beliau telah memperjuangkan kaum-kaum perempuan terutama dalam bidang pendidikan. Makna Hari Kartini buat Bu Anin. Menurut Bu Anin, Hari Kartini itu yang pasti ya memperingati perjuangan seorang Kartini dalam memperjuangkan hak-hak seorang wanita pada zaman dahulu. Yang mana zaman dahulu kan seorang wanita itu tidak memiliki hak yang sama seperti para laki-laki. Mengenang sosok seorang Raden Ajeng Kartini sebagai pahlawan wanita Indonesia dan pejuang emansipasi wanita Indonesia. Pasti ya, sangat penting karena dari pendidikan itu kita bisa belajar berbagai hal, kemudian juga keterampilan-keterampilan untuk mendukung bagaimana kita bisa berhasil dalam hidup. Kalau buat aku pendidikan itu ada macam-macam nih, ada yang formal maupun non formal dan semuanya itu sangat penting karena mau pendidikan bentuk apapun itu pasti bisa nge-support kita untuk masa depan kita nih, baik untuk dunia profesional kita kerja ataupun di dunia personal kita. Jadi pendidikan itu sangat penting apapun itu bentuknya. Sangat penting karena pendidikan itu sendiri merupakan fondasi untuk perkembangan individu seseorang dan panduan hidup untuk menuju potensi dalam berbagai bidang kehidupan. Menurut Ibu, pendidikan itu sangat penting karena selain kita memiliki pengalaman ya, pendidikan juga akan membuka pola pikir kita menjadi lebih banyak atau lebih luas seperti itu. Terus juga pendidikan itu membangun karakter kita menjadi lebih baik, apalagi di zaman yang semakin modern ini. Penting sekali, apalagi untuk generasi muda saat ini. Untuk generasi muda, carilah ilmu setinggi-tingginya supaya bisa merubah masa depan kalian dan bisa merubah masa depan bangsa kita. Untuk zaman sekarang mungkin masih ada, tapi tidak semencolok dulu ya. Karena kalau pendapat saya, masyarakat Indonesia ini masih banyak yang menganut budaya patriarki. Kalau ketimpangan mungkin ada gitu ya, dalam hal mungkin kalau pekerjaan itu
ada fokus-fokus tertentu, misalkan oh kalau perempuan cuma boleh di bidang ini, kalau laki-laki yang bidangnya lebih luas gitu. Atau bahkan juga seringkali kalau perempuan dapat jabatan yang lebih tinggi, dapat posisi pemimpin ataupun manajerial dilihat sebagai sesuatu yang wah atau sesuatu yang unik gitu. Padahal kan sebenarnya itu adalah hal yang biasa gitu yang terjadi. Jadi dengan adanya poin-poin seperti ini saya lihat masih ada ketimpangan yang cukup besar gitu antara perempuan sama laki-laki. Sejauh ini dengan berjalannya waktu ya hampir setara. Namun di masyarakat masih ada pola pemikiran bahwa status laki-laki lebih tinggi daripada perempuan, dan itu yang menyebabkan hampir sedikit terjadi kesenjangan sosial. Mungkin ketimpangannya sudah tidak terlalu banyak atau besar seperti pada zaman dahulu, tapi mungkin masih ada sedikit, terutama pada stereotip seorang wanita. Jadi wanita itu kadang banyak yang bilang seperti, kamu ngapain sih kuliah tinggi-tinggi, kamu ngapain sih belajar tinggi-tinggi, kalau akhirnya nanti kamu hanya menjadi seorang ibu rumah tangga, seperti itu. Tidak ada. Karena adanya emansipasi wanita, kami sebagai wanita bisa melakukan semua apa yang dilakukan seorang laki-laki. Contohnya kayak pendidikan, pekerjaan, semua disamaratakan. Tetap semangat dan mempunyai jiwa seperti Raden Ajeng Kartini, di mana bahwa kita harus memiliki cita-cita, juga mimpi yang setara satu dengan yang lain. Itu merupakan hak dan keinian kita ya, dalam artian kesempatan kita itu. Dan saya ingin perempuan Indonesia itu bisa tetap menjadi perempuan yang tangguh, perempuan bisa, dan perempuan yang berdaya. Itu aja. Kalau harapannya, aku harap sih ke depannya tidak ada lagi ketimpangan gitu antara laki-laki sama perempuan. Kita punya posisi yang setara gitu dengan peran kita masing-masing gitu, meskipun berbeda. Nah, buat para teman-teman yang masih muda gitu, kita bisa semakin semangat gitu dalam achieve kita punya mimpi, kita punya harapan gitu. Nggak perlu minder, nggak perlu overthinking sama orang di sekitar, itu sih yang paling penting. Dan jangan lupa untuk tetap humble gitu, apapun yang udah kita dapatkan. Harapan saya di era generasi ini, semoga kaum wanita mencapai cita-cita dan memperjuangkan hak-haknya agar dapat membawa perubahan yang positif dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan kesan saya tetap semangat, percaya diri, mencapai impian, cita-cita, karena kaum perempuan mempunyai hak potensi besar dalam mengubah dunia. Amin. Harapannya untuk generasi muda, silahkan kalian kejar mimpi kalian, kejar harapan kalian, kejar apa yang kalian inginkan dengan sekuat tenaga kalian, karena di zaman sekarang itu apapun bisa kalian lakukan, apapun bisa kalian miliki, dan dengan cara apapun itu bisa kalian kejar impian-impian kalian. Dan kesannya ya generasi muda saat ini sudah cukup baik untuk bisa lebih memajukan pendidikan, bahkan sebagai seorang wanita juga harus memiliki karakter yang baik demi masa depan yang lebih baik. Untuk para wanita muda, jadilah wanita yang kuat, tangguh, pintar, dan mandiri. Tapi ingat, tetaplah menjadi seorang wanita. Selamat Hari Kartini untuk para generasi muda, terutama wanita Indonesia. Sudah. Kartini bukanlah hanya nama yang tercatat di dalam buku sejarah. Beliau merupakan sesosok wanita Indonesia yang turut berkontribusi di dalam perjuangan hak-hak perempuan di Indonesia. Beliau mengerti bahwa pendidikan adalah kunci menuju kemajuan bangsa. Perjuangannya telah membukakan begitu banyak kesempatan bagi perempuan Indonesia untuk pendidikan yang merata. Setelah melihat betapa beratnya penderitaan Kartini demi emansipasi perempuan Indonesia, kita sebagai generasi muda patut memikirkan secara mendalam nilai dari hak-hak yang diperjuangkannya. Dengan langkah awal ini,
kita dapat mewujudkan impian Kartini dengan menjadikan masyarakat Indonesia yang benar-benar berkeadilan, dimulai dari diri kita sendiri. Kami, SMA Kristen Petra 1, percaya bahwa dengan memberikan kesempatan bagi para perempuan untuk memiliki akses dalam pendidikan, perempuan juga dapat berkontribusi lebih besar dalam bermasyarakat. Banyak inspirasi telah disalurkan oleh Kartini melalui semangat dan keberaniannya dalam memperjuangkan hak-hak perempuan di Indonesia. Beliaulah yang membuka jalan bagi ribuan perempuan di Indonesia sehingga dapat mengenyam kependidikan dan terbebas dari keterbelakangan. Pada akhirnya, SMA Kristen Petra 1 Surabaya akan terus berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung bagi semua siswa tanpa memandang gender ataupun latar belakang sosial. Perjuangan Kartini akan tetap terus diteruskan dengan mendukung dan mengedepankan kesamaan gender dan juga pendidikan bagi semuanya. Belajar dari semangat dan perjuangan Kartini, khususnya di era globalisasi ini, mari kita semuanya, baik pria maupun wanita, bersama-sama memahami bahwa kita semuanya mempunyai peran yang sama dalam memastikan, menikmati, dan memanfaatkan semua fasilitas, semua apa yang terjadi dalam proses globalisasi ini. Oleh karena itu, sebagai keluarga besar di SMA Kristen Petra 1, mari kita bersama bertumbuh, berproses, berkembang, dan berkontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan, supaya menjadi berkat bagi sesama. Selamat Hari Kartini!